Oke, nelayan. Kita berikan kesempatan. Langsung duduk sini. Ini Silakan. sebelum Mas, Pak, namanya siapa, Pak? Umar. Pak Umar. Gini Pak Umar, Bapak Ibu sekalian nelayan. Saya berharap juga dari obrolan ini, saya ingin Pak Umar, Siap. Kak, saya juga ingin malah mendapatkan masukan praktis. Betul. Apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Sepakat. Karena begini, pemerintah itu punya kewenangan. Tapi kalau punya kewenangan itu belum tentu punya pengetahuan. Sepakat. Betul tidak? Sepakat. Yang punya pengetahuan siapa? Nelayan. Nelayan. Yuk, jadi saya mau dengarkan. Yuk, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umar, nelayan dari Muncar. Muncar itu sebelah selatan dari Belimbing Sari, Pak. Sepakat kita perubahan? Ya. Jadi, betul. Yang pertama, Pak, yang kami inginkan sebagai nelayan Muncar itu karena melihat ikan di Muncar itu sudah tidak ajek lagi, 1 bulan keluar, beberapa bulan tidak keluar. Tak pikir ini penting untuk satu misal Pak Anies memimpin Indonesia, perlu penelitian secara penyeluruh terumbu karang kita. Karena kalau dulu itu hanya di pinggir pantai ikannya banyak, sekarang harus jauh melaut, harus berapa mil-mil. Tak pikir penting sebelum program reboisasi terumbu karang ada penelitian yang menyuruh dulu. Satu itu. Kedua Pak, yang disampaikan oleh jenengan tadi itu betul, adil itu tidak harus sama. Persoalan di perizinan, ada persoalan di nelayan Muncar. Nelayan Muncar itu begini Pak, jadi asal dia itu punya bakat untuk nelayan, dia beli perahu dan mujur jaya, kaya. Mujur, kaya dan kaya. Jadi tidak tahu persoalan peraturan-peraturan tetek bengi yang disampaikan tadi oleh Pak MC tadi itu Pak. Fenomenanya di Muncar begini Pak. Asal beli perahu, dia tidak tahu persoalan GT. Jadi 20-30 gross ton itu tidak tahu. Jadi tak pikir menjadi penting, ini sudah saya sampaikan Pak di 2 menteri, bahkan Pak Menko Maritim sudah sampaikan persoalan ini, Bu Susi juga saya sampaikan persoalan ini. Jadi persoalan perizinan itu kembalikan ke daerah, jangan ke provinsi atau apalagi ke Jakarta. Ke Banyuwangi nelayannya bingung Pak muternya Pak, apalagi ke provinsi, nggak pulang Pak dia Pak, karena nelayan tidak punya kesempatan Pak. Kalau terang bulan dia harus berbenah-benah perahu, betul kan nelayan? Harus benar perahu, jaringnya, jadi itu. Jadi peraturan itu dibuat simpel, dikembalikan ke daerah. Karena kalau sekarang itu kalau dia 30 gross ton ke atas itu harus ke Jakarta. Kalau 20 harus ke provinsi. Bingung Pak nelayan Pak. Akhirnya calo Pak, ujung-ujungnya mahal. Jadi akhirnya ada persoalan disiasati Pak. Bohong lagi persoalannya Pak itu Pak. Agar bisa punya surat nelayan disiasati dari 32 diturunkan 30 gross ton ke bawah. Akhir-akhirnya nelayannya nelayan tradisional semua Pak. Bukan nelayan yang ada di peraturan itu kayak di Muara Angke, tidak. Hanya bekerja di bibir pantai. Kayaknya harus ada peraturan yang tadi itu, makanya ketika membuat peraturan objeknya kita ajak bicara agar tahu persoalannya. Jadi nelayan tidak tahu Pak. 30 gross ton 20 asal beli saja ketika mampu. Oh ini perahu ini masih layak pakai. Jadi dibeli saja. Apakah dia akan ngimpan di persoalan peraturan? Nggak paham nelayan Muncar Pak. Itu fenomenanya Pak. Oke. Kalau jadi Bapak supaya dibuat sederhana dan dibuat dekat supaya tidak harus ngurus ke provinsi atau ke pusat. Ya. Oke, siap. Baik. Sepakat Pak. Langsung dijawab sama Mas Anies. Ya, jadi gini, 2 menit. Pak Umar. Yang pertama tadi ide bagus bikin penelitian tentang komprehensif soal terumbu karang supaya kita tahu apa sebetulnya duduk perkaranya. Betul. Sehingga sekarang melaut harus jauh, kok tidak bisa melaut di dekat-dekat dengan pantai. Betul. Insya Allah itu. Yang kedua tadi soal perizinan. Saya melihat tadi kalau Pak Umar kan usul supaya dipindahkan ke daerah. Nanti kita pelajari tentang kewenangannya. Tapi kalau perlu kita buatkan agar jemput bola yang memberikan yang memberikan itu datang. Loh kita ini kan tahu sentra-sentra nelayan itu di mana, betul tidak? Betul. Lah kan tinggal datang, dibuatkan jadwal yang rutin aja. Dibuat jadwal rutin misalnya Senin pertama atau Selasa pertama tiap bulan, maka petugas pusat, petugas provinsi datang ke sentra nelayan. Malah sepakat. Betul nggak Pak? Betul Pak. Jadi itu kemudian nelayan. langsung diurus di situ. Kita bisa buatkan reguler. Nanti kalau di Muncar Selasa pertama, betul. Nanti kalau di tempat lain hari Rabu pertama. Jadi saya melihat begini, itu praktis sekali.
bisa dibuat agar memudahkan. Sepakat. Kenapa? Kadang-kadang kita di pemerintahan itu ingin pemerintah mudah, rakyat repot. Kami duduk di Jakarta, duduk di meja di kantor, rakyatnya yang ngurus dari daerah ke Jakarta. Apa susahnya membuat perwakilan-perwakilan bekerja di berbagai tempat? Betul, sepakat, supaya sepakat. dimudahkan. Sepakat. Betul tidak? Nah, dengan begitu maka perizinan itu akan bisa jauh lebih mudah, apalagi kalau terjadwalkan. Kalau terjadwalkan tuh begini, sekarang ini kalau mau ngurus, sudah pernah umroh akhir-akhir ini belum? Belum. Pak Umar kapan terakhir umroh? Belum, Pak. Belum pernah? Nunggu Pak Ani jadi. Oh ya, udah nanti kapan-kapan berangkat dah umroh. Amin. Wong sekarang aja mau ke Raudhah itu harus ngisi aplikasi. Nggak bisa kalau dulu kan pokoknya yang penting asal gasi, susuan masuk loh. Sekarang harus ngisi aplikasi. Jadi sebetulnya bisa dibuatkan itu ada perjanjiannya, waktunya kapan, sehingga memudahkan bagi para nelayan. Gitu ya Pak Umar ya? Sepakat. Terima kasih Bapak Ya, Anies. makasih Pak Umar. Sukses 2024. Sampun Omar nggih, matur nuwun. Siap. Sini. Pak Umar sini. Langsung. Sini. Yuk, langsung aja. Anda pilih. Ya, baik. Sekarang sisi sebelah sini ya, nelayan. Ibu-ibu saya ingin ibu-ibu ada sisi sini. Nelayan. Nggih, monggo. Siap. Ibu, waktunya 1 menit nggih. Monggo silakan nanya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati. Saya perwakilan Bu Haryati, monggo lenggah Bu Haryati. Aduk, Pak. Aduk tibong. Saya perwakilan ibu-ibu nelayan dari Blimbing Sari. Saya mau apa itu namanya? Kan nelayan Blimbing Sari itu kan kecil merana, apalagi ibu-ibunya yang lebih merana. 3 bulan Pak nggak ada hasil. Makanya kalau Pak Anies jadi, saya minta di Blimbing Sari diadakan apa itu namanya? Apa itu namanya? Apa namanya? Saya belum tahu Bu. Apa? Kayak bantuan semacam ada kegiatan ibu-ibu untuk membantu para suami yang lagi merana. Biar Apa? bisa membantu ekonomi suami gitu loh Pak, ada Ya. keterampilan apa gitu Pak. Ibu, yang Ibu pengenkan apa? Kepengennya apa? Ya keinginannya apa, ada keterampilan ibu-ibu, ada kemasukan ibu-ibu gitu biar bisa membantu ekonomi suami. Jadi seperti pelatihan gitu. Ya. Kalau selain pelatihan apa Bu? Ya. Minta uang, suami 3 bulan gak kerja Pak. Ya. Ya udah Pak, cuman itu aja. Ya usaha apa sih Pak, pokoknya ibu-ibu bisa menghasilkan apa gitu. Ya. Kemasukan Supaya Pak. bisa ada Kemasukan kegiatan usaha. untuk membantu suami. Bantu suami ya. Karena suami tidak bisa melaut gitu. Ya 3 bulan gak melaut merana, istrinya lebih merana. Iya. Memang loh. Kalau tidak ada penghasilan itu, ya tentu suami tidak dapat pekerjaan, tidak dapat pendapatan. Tapi saya mau tanya di sini, yang ngutang ke warung suami atau istri? Istri. Istri kan? Istri. Yang ditagih siapa nanti? Sedangkan suaminya merana nggak ada hasilan 3 bulan. Apa yang berbayar Pak? Iya. Lah ini kalau tidak dapat begitu, nggak dapat bantuan, apa yang mau diteruskan Bapak Ibu? Enggak toh? Ya oke ya. Ya cuman itu Baik, Pak, Bu. harapan. Cuman Ibu kalau boleh saya tanya lagi, pelatihan apa yang Ibu bayangkan? Ya kerajinan apa, yang penting ada kemasukan. Oh ya, oke. Baik, ini mungkin menarik Bapak Ibu sekalian. Gini, Bapak Ibu sekalian, Modal apa ini sih, Pak? betul. Cukup ya? Ya. Jadi gini Bu Haryati, Bu Haryati,
Insya Allah nanti kita jadikan sebagai program di kampung-kampung nelayan. Selain kegiatan kebijakan untuk kegiatan perikanannya, maka harus disiapkan program pendamping supaya keluarga, apakah istri ataukah anak, itu punya keterampilan agar bisa berkegiatan usaha, mungkin yang relevan dengan potensinya. Di sini potensinya apa? Lalu kemudian disiapkan pelatihan yang sama. Ya, siap Bu, itu nanti kita laksanakan. Makasih Pak. Ye. Assalamualaikum. Sampun nggih Bu? Oke, langsung jawab. Oke. Baik, saya kasih kesempatan lagi yang sebelah sini, mungkin sebelah sini. Dari nelayan. Lagi nelayan. Sebelah sini dulu. Oke, Bapak ini saya kasih kesempatan. Karena tadi sudah ibu-ibu, sekarang Bapak lagi ya. Hatur nuwun. Baik Bapak, silakan monggo mriki duduk riyin. Langsung nyampaikan ke Mas Anis niku wonten mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya adalah Yasin Maksum. Saya berasal dari Situbondo, dari kota sebelah, dari Situbondo. Saya keluarga nelayan, memang bukan profesi nelayan asli, tapi saya juga keluarga nelayan. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Anies adalah, ini ada kisah bahwasanya di tahun 2017 kemarin, itu Kabupaten Situbondo melalui Dinas Perikanan pernah mengadakan program pelatihan kepada 1.000 nelayan, mulai dari ujung barat Kabupaten Situbondo sampai ke ujung timur Kabupaten Situbondo. Waktu itu jumlahnya 1.000 orang. Pelatihan yang diberikan waktu itu adalah pengenalan teknologi GPS dan Fish Finder. Jadi GPS dan Fish Finder. Jadi waktu itu nelayan diberi pelatihan teoritis, lalu dibawa praktek langsung ke laut. Ternyata manfaat dari perkenalan teknologi itu sangat besar bagi para nelayan, sehingga waktu itu kalau nelayan itu yang biasanya mau berangkat ke laut itu harus tebak-tebakan. Kita mau menuju ke arah utara, ke timur atau kemana, mereka kebanyakan gambling. Jadi tidak tahu persis di mana posisi ikan itu berada. Ternyata secara teknologi itu lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu ternyata sudah punya data setiap hari yang bisa mengetahui di mana posisi titik berkumpulnya ikan. Nah, data koordinat posisi ikan itu akan muncul tiap hari dan itu akan diberikan kepada nelayan, dan data itu akan sangat bermanfaat bila nelayan punya GPS, sehingga dengan memasukkan koordinat di GPS itu maka nelayan akan langsung menuju ke titik di mana ikan itu berkumpul. Dan itu sangat efektif. Nah, sayangnya setelah pelatihan saat itu belum ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah. Bahkan alat yang dipakai untuk praktek waktu itu termasuk alat yang mahal, GPS dan Fish Finder sekaligus, itu hanya sebatas dijadikan hanya alat praktek, tapi tidak diberikan kepada nelayan sebagai bantuan. Akhirnya beberapa nelayan itu harus berinisiatif untuk beli sendiri secara mandiri, harus proaktif sendiri. Ya memang harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah, sampai sekarang seandainya pemerintah mau menggiatkan itu lagi, saya pikir itu akan sangat berarti, terutama bagi para nelayan kecil ya, sehingga berangkat ke laut itu tidak harus main tebak-tebakan kita mau ke arah utara, ke barat atau kemana untuk cari ikan. Kalau sudah dapat data itu, alat itu dipasang di kapalnya atau di pelabuhan? Alat itu dipasang di kapalnya masing-masing. Jadi alatnya sangat sederhana, pemasangannya sangat simpel. Jadi alat itu kemudian kita pakai aki, pakai baterai dari sepeda motor itu, powernya cukup pakai 12 volt, dia langsung akan terima sinyal dan dia akan langsung sama kayak GPS. Harganya berapa itu? Seingat saya, kalau mohon maaf boleh menyebutkan merek nggak? Ya boleh aja, namanya fakta. Yang speknya bagus itu kayak mereknya Garmin, waktu itu harganya sekitar 16 jutaan lah. Waktu itu 16 jutaan. Saya pikir itu bukan barang yang mahal bagi pemerintah, apalagi kalau sekarang sudah APBN, itu akan sangat terjangkau sekali. Siap. Itu Bapak.
Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi ide kan begini sekalian. Kita itu mengalami kemajuan dan ada banyak teknologi yang bisa dipakai. Tadi kita ngomong soal garam. Garam itu kan banyak teknologi baru yang dipakai untuk produksi. Nah, di dalam kegiatan perikanan juga sebetulnya begitu. Kendalanya adalah karena nelayan pendapatannya tak menentu sehingga mereka tidak bisa menabung. Karena tidak bisa menabung, maka mereka tidak bisa investasi di alat. Betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Maaf. Hidup Pak Amin. Hidup Pak Anies, hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja, Pak Pak Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya. Orang Setuju belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Fatayat Blimbing-Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih kepada Bapak Ibu semuanya. Ini tertib, maka kita harus tertib juga. Setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Baik, nanti kita akan kasih kesempatan sendiri nggih. Ya. Baik, kita teruskan terlebih dahulu. Baik. Oke, tadi satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, boleh angkat tangan? Oke, ya ini ada, kebetulan ada mahasiswa yang datang ke sini, kita kasih kesempatan, boleh? Oke, silakan taruh. 1 menit ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anies dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Listiansyah. Yang ingin saya tanyakan Pak adalah, tadi kan sudah ada disampaikan bahwasanya ada berbagai keterbatasan biaya. Tadi ada Ibu Haryati yang bilang bahwasanya 3 bulan ayah tidak melaut. Lantas bagaimana nasib anak-anak yang makan saja sulit? Apa terobosan Bapak jika nantinya Bapak jadi Presiden 2024 terkait dengan jaminan pendidikan khususnya anak pesisir seperti Bapak-bapak di sini tadi? Terima kasih. Saya Nada, Pak. Nada. Tadi kan disampaikan bahwasanya di sini makan saja sulit gitu Pak. Apa nanti ketika Pak Anies insya Allah akan terpilih menjadi presiden gitu, apakah terobosan Bapak untuk menjamin pendidikan dari anak-anak nelayan khususnya anak-anak pesisir di sini agar mereka juga punya akses pendidikan yang baik seperti itu? Atau memastikan bahwa jumlah bangku, jumlah ruang kelas, dan jumlah sekolah memadahi di kampung-kampung nelayan di seluruh Indonesia. Sehingga kampung-kampung nelayan tidak kekurangan ruang kelas. Jangan sampai, misalnya contohnya nih, anaknya 100,
tapi ruang kelasnya cuma nampung 50. Apa yang terjadi? 50 yang sisanya tidak bisa sekolah. Nah seringkali SD-nya cukup, tapi SMP-nya kurang, SMA-nya kurang. Jadi kalau SD memang pada dapat, karena SD banyak, tapi SMP dan SMA. Saya ingin pastikan itu. Yang kedua, memperbanyak sekolah vokasi di bidang perikanan, kemaritiman, di kawasan-kawasan pesisir, sehingga anak-anaknya bisa melakukan kegiatan perikanan, kemaritiman dengan pendidikan yang lebih baik, dengan keterampilan yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah bantuan biaya. Jadi kami akan berikan bantuan biaya tambahan. Kalau selama ini kita sudah ada KIP, maka itu akan ada KIP Plus, di mana ada tambahan biaya yang diberikan untuk tambahan bantuan kalau lulus SD, supaya tidak putus sekolah. Karena pas lagi pindah dari SD ke SMP itu biayanya paling mahal. SMP ke SMA itu yang mahal. Nah, di situ kasih bantuan khusus. Dengan begitu mudah-mudahan nanti tidak ada yang putus sekolah. Gitu ya. Makasih Nada. Sama-sama Pak. Dari kampusnya mana? Dari Universitas Bakti Indonesia, Ya. di Seraten. Baik, terima kasih Mbak. Oke, saya kasih kesempatan, masih ada kesempatan satu lagi. Oke, tadi oke, guru yang ngajar lain boleh. Silakan duduk sini. Selamat ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, biasa dipanggil Itong, Mbak. Saya Ketua Umum Forum Tenaga Honorer kategori 2. Pasca tes 2013, Rianto Itong, yang pernah 2 kali ke pendopo, Pak. Alhamdulillah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh adik kami mahasiswa, perlu Pak, memang rombel dengan jumlah guru yang ada di nelayan itu. Memang sekarang ini yang PNS sudah purna tugas, sekarang dilanjutkan oleh tenaga pendidik dari tenaga honorer yang notabene ex-THK 2 sampai hari ini belum tuntas penyelesaiannya. Maaf, kami kemarin membantah apa yang disampaikan oleh mantan bupati kami, Menpan RB Bapak Abdullah Aswaranas, katanya jumlahnya THK 2 itu 1,6 juta. Itu tidak benar, Pak. Jumlah kami setelah tes, maaf, 439.956 orang. Waktu Bapak menjadi Mendikbud, ini sudah berkurang, Pak. Diserobot, maaf, PP kami diserobot oleh Gubernur Ahok, Pak. Ya, jumlahnya 5.000 tenaga guru honorer GBS, guru bantu swasta DKI, menyerobot PP kami. Seharusnya 439.000 ini seharusnya tahun 2019 sebelum Pilpres itu sudah tuntas. Karena kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI, di situ ada dijelaskan juga bahwa ex-THK 2 akan dituntaskan sebelum masa Pilpres 2019. Bapak masih ingat betul itu. Kemudian dikurangi 30%, 30.000 dari jumlah THK 2 yang bodong, Pak, atau mal administrasi, atau ada juga di Banyuwangi gudangnya PNS nyogok. Itu sudah kami laporkan, Pak, ke Ombudsman, sekarang dipecat, Pak. Nah, singkatnya, Pak, kami THK 2 tinggal 200.000. Apa yang disampaikan oleh Menpan kami, juga Bapak mantan bupati kami, itu tidak benar. Kemudian yang berikut, Pak, ini mohon penyelesaiannya. Mudah-mudahan Bapak Amin, Bapak Anies dan Bapak Amin nanti akan dikabul, diijab oleh Allah menjadi Presiden RI 2024. Yang berikut, Pak, kalau masalah tenaga honorer nasional itu wajar lah, Pak, ya. Ika berkompetensi, Pak, ya. Yang paling parah ini dari Kemenak, Pak. Dengarkan wahai moden-moden yang ada di Blimbing Sari. Kalian pernah ikut tes 2013, dinyatakan lulus,
Sampai hari ini belum mendapatkan SK, Pak. Kacau nggak, Pak? Ini se-Indonesia, Pak. Moden itu kalau di Kemenak namanya pembantu petugas pencatat nikah, ya. Ikut tes 2013, dinyatakan lulus, sampai hari ini belum mendapatkan SK. Kemarin kami lacak ke Kemenak, ke BKN, ke Kemenpan RB, mereka semua saling lempar handuk. Tolong Bapak Anies menjadikan prioritas P3N ini. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Insya Allah datanya nanti kami sampaikan ke pendopo, Pak. Lebak Bulus, Pak. Terima kasih. Zih. Monggo, Terima Pak. kasih Pak Itong. Terima kasih. Pak Itong ini mantap nih Pak Itong ini. Datanya lengkap, aspirasinya jelas, dan permintaannya juga tegas ya, alhamdulillah. Dah. Nah, jadi insya Allah Pak nanti kita prioritaskan Pak Itong. Ini memang utang-utang masalah ini harus kita selesaikan. Ya, siapapun yang ya karena itu sudah janji, ya sudah kita yang bantu melunasi janjinya, ya. Walaupun bukan kita yang berjanji, Pak. Tapi kita laksanakan. Siap. Lalu tadi sampaikan Bu Nadiroh nih soal modal usaha. Jadi ini Bapak Ibu sekalian para nelayan, kami melakukan hal yang sama untuk para pedagang pasar. Apa itu? Kesulitan memiliki modal. Jadi kami akan membantu menyiapkan permodalan, tapi kami akan minta kepada para nelayan untuk membentuk koperasi. Kenapa membentuk koperasi? Supaya nanti bisa mendapatkan akses permodalan yang jumlahnya lebih besar. Sekarang kalau nelayan di Belimbing Sari ini ada berapa kira-kira? 500? 1000? Berapa? 300-an. Nah, saya beri contoh nih. 300 itu membentuk koperasi, maka bisa mendapatkan potensi kredit yang besar. Tapi kalau satu-satu belum tentu bisa dapat kredit yang besar. Lalu persyaratannya dinilai nanti tiap orang. Tapi kalau koperasi itu bersama sehingga jauh lebih mudah. Jadi kami anjurkan nanti bikin koperasinya, kita siapkan permodalannya. Dengan begitu nantinya kita cukup yakin, optimis bahwa mereka akan mendapatkan bantuan modal yang membuat usahanya bisa berkembang. Begitu ya, Bu Nadiroh, makasih. Baik Mas Anies, Mas tenang saja, kita masih ada. Ya, kita masih belum berhenti untuk mendesak Mas Anies. Ada. Saya pengen yang perempuan sekarang, tadi barusan cowok. Nelayan lagi kalau ada. Kalau ada nelayan, enggak ada. Nelayan lagi, nelayan. Saya butuh nelayan lagi, nelayan perempuan. Nelayan mana? Sudah. Mohon kerjasama dan keterlibataannya. Saya butuh nelayan. Nelayan. Oke, Bapak itu nelayan. Itu yang pakai baju biru, nelayan. Saya mahasiswanya Pak Rasid Baswedan, Pak Takwa yang dulu. Nelayan dari mana? Sepeken, siap. 75, Pak. 75 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Terima kasih. Kami jauh-jauh dari pulau, perjalanan menempuh 18 jam lewat kapal kayu. Kami mendesak ke sini. Namanya desak Anies kan? Jadi sekarang kami mendesak Anies. Jadi persoalan-persoalan ke pulau itu banyak, Pak. Baik dari persoalan kesehatan dan persoalan nelayan dan tani. Persoalan kesehatan, kami jauh, letak geografis kami jauh dari perkotaan. Jadi Sepeken itu masuk Sumeneb ya? masuk Sumeneb, Ya. lebih dekat ke sini Pak daripada Sumeneb. Hmm. Dan kemudian kami lebih senang ke sini daripada Sumeneb.
Karena ada ketidakadilan di sana, ada ketimpangan. Beberapa persoalan kami sampaikan ke Sumeneb itu tidak ada tanggapan sama sekali. Persoalan kesehatan, kami mengusulkan agar bagaimana fasilitas kesehatan di sana itu dipenuhi. Karena persoalan-persoalan ibu-ibu hamil, kadang-kadang kalau dirujuk, dibawa ke Banyuwangi, itu belum nyampe Pak, sudah mati di kapal. Ini salah satu persoalan masalah kesehatan. Juga kalau ada masyarakat kekurangan HB Pak, belum sampai juga ke daratan, itu mati di perjalanan. Kekurangan apa? Kekurangan apa tadi Mas? HB. Oh, HB. Itu masalah kesehatan Pak. Lagi juga masalah nelayan. Sama persoalannya dengan Banyuwangi ini. Apalagi di kami, di pulau yang sangat jauh, yang susah dalam perhatian atau susah dalam jangkauan dari aparat-aparat. Susah BBM Pak, kelangkaan BBM. Ini masalah. Kedua, kalau musim ikan Pak, itu kadang-kadang ikan dibuang di sana. Nggak ada tempat penampungan. Ini barangkali kalau Pak Anies ditakdirkan, barangkali ada solusi. Kemudian persoalan nelayan ini Pak, banyak nelayan pendatang ke pulau kami. Nelayan kami di sana nelayan tradisional, tapi banyak pendatang-pendatang yang dari luar. Jangan sampai kata menteri apa itu, katanya ikan Cina lepas ke Indonesia. Jangan sampai seperti itu Pak. Ya. Jadi barangkali ini kami ngumpul ini Pak, banyak orang ini. Dari pengusaha ini. Ini mendesak Pak Anies ini datang ke Sapeken. Kami siap patongan untuk transportasinya. Ya Pak. Kami siap. Ini sudah siap ini. Ini dari Sapeken ya, datang ya. Sini. 18 jam jenengan 18 sampai sini. jam. Sapeken itu banyak pulau Pak. Ada minyak di sana. Kemudian penerangan harus adil juga Pak. Nah. Oke, ya siap. Namanya siapa? Wawang Pak. Terima kasih Pak Wawan. Ya, terima kasih. Jadi gini, Pak Wawan terima kasih sudah memilih untuk datang ke sini walaupun perjalanannya panjang. 18 jam perjalanan ke sini, luar biasa. Dan tadi yang disebut sebagai masalah kesehatan itu, Pak Wawan, kami merasakan seperti Bapak. Kenapa? Jakarta itu kota yang punya kepulauan. Dan kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Ada 11 pulau. Bahkan ada satu pulau itu yang lebih dekat ke Sumatera daripada ke daratan Ancol. Ancol itu kan utaranya Jakarta ya. Itu namanya Pulau Sebira. Lalu alhamdulillah yang kita lakukan terkait kesehatan itu, kita menyiapkan namanya ambulans, kapal ambulans. Sehingga bisa melakukan tindakan untuk warga yang sakit sambil dibawa ke daratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi bukan sekedar kapal pengangkut saja, tapi kapal ambulans yang bisa melakukan aktivitas tindakan di situ. Nanti insya Allah itu, bentar saya teruskan dulu sedikit. Kenapa itu dilakukan? Itu dilakukan untuk pasien-pasien yang ketika dilakukan tindakan di Pulau Seribu, ternyata harus ada tindakan tambahan. Jadi puskesmas ada, kemudian ada puskesmas yang fasilitasnya seperti rumah sakit, klinik. Nah itu kita miliki. Nah kalau di sana belum ada, ya itu harus dibuat juga. Jadi dibuatkan fasilitas pusat kesehatannya, bisa rumah sakit, RSUD, bisa puskesmas plus, kemudian disiapkan ambulansnya. Kemudian supaya itu bisa membuat warga di sana punya rasa tenang. Itu kesehatan. Lalu yang terkait dengan nelayan pendatang,
Menurut Pak Wawan, apa yang harus dikerjakan Pak kalau nelayan pendatang ini? Batas wilayahnya Pak. Selama ini ya batas kerjanya Pak. Sekarang tidak melihat lagi ke situ Pak. Bahkan kami beberapa kali menyampaikan ke DKP pusat, ke provinsi, jangankan ke kabupaten seringkali. Ini tidak ada kunjung. Oke, siap. Jadi soal regulasi pembatasan ya. Oke, siap. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat semuanya. Doakan saya bisa sampai sepakan, Pak. Matur nuwun, Pak, nggih, Bun. Silakan kembali ke tempat. Kenang-kenangan.